ByteDance, induk perusahaan dari TikTok, dilaporkan memangkas habis-habisan karyawan Tokopedia sebesar 90%. Di mana manajemen mengakunya ada efisiensi tanpa mau menyebut berapa angka pastinya. Nah, bersama dengan itu, back-end Tokopedia mulai diganti pelan-pelan dengan sistem internal dari TikTok Shop yang bisa dibilang bahwa Tokopedia sebenarnya sedang disuntik mati oleh TikTok dan ByteDance sebagai holding company-nya. Kalau lu mungkin yang baru dengar hari ini dan kaget, sebenarnya menurut gua wajar. Tapi hal ini sebenarnya terjadi bukan tiba-tiba. Tapi ini adalah sebuah skenario yang menurut gua sudah ditulis dari tahun 2023. Sekitar 3 tahun yang lalu. Di mana waktu itu sedang ada ribut-ribut produk impor dari China mainland. Lalu produk di dalam negeri kalah saing dan puncaknya adalah pedagang di Tanah Abang mengeluh sepi. Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa nasib Tokopedia berujung tragis di tangan TikTok? Jadi begini, kronologinya kurang lebih adalah ribut-ribut tentang banjirnya produk impor dari China mainland. Dan saking banyaknya dan harganya terlampau murah dan nggak masuk akal sebenarnya. Jadi gue pernah lihat ada baju, kaos. Kalau dihitung-hitung dihargain cuma dengan harga Rp2.000. Ya memang secara kualitas nggak begitu bagus, tapi tetap saja secara modal nggak masuk hitungan sebenarnya. Tapi produk-produk ini membanjiri Indonesia. Lalu mulailah saling mencari siapa yang salah dari kejadian ini. Dan yang ditunjuk sebagai kambing hitam adalah platform e-commerce, online marketplace seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan kawan-kawan. Lalu kalau mungkin lu yang ngikutin dan aware, sempat ada isu tentang Project S TikTok. Di mana Project S ini, konon TikTok di dalam TikTok Shop-nya akan lebih memilih produk-produk yang memang dijual oleh seller-seller dari China mainland. Sedangkan seller-seller yang dari Indonesia tidak didahulukan. Jadi prioritasnya adalah seller-seller yang dari China mainland dulu. Dan barang-barang yang memang diimpor dari China mainland. Udah gitu, konon ada temuan-temuan juga kalau produk-produk Indonesia seperti batik itu ditiru dan dibuat dalam mass production dengan harga yang lebih murah oleh seller-seller dari China mainland. Nah, karena hal ini berlanjutlah mengerucut menunjuk ke arah TikTok Shop. Ya, gue juga sebenarnya bingung sih kenapa TikTok Shop doang, padahal di online marketplace lain juga begitu. Kalau lu dulu ingat sempat di Shopee itu ada banyak seller dari luar Indonesia, itu bisa jualan dan mengirim barangnya langsung ke Indonesia dengan ongkos kirim yang boleh dibilang lu nggak bayar sama sekali. Tapi dikirimnya dengan atas nama Mr. Who. Dan cuma di sini akhirnya jari untuk mencari siapa yang salah itu diarahkan ke TikTok Shop. Di mana kesalahan yang dipermasalahkan ke TikTok Shop adalah bahwa TikTok itu sebenarnya adalah platform sosial media. Dan tidak boleh menjadi platform e-commerce. Jadi beda license. Sosial media sama e-commerce itu beda license. Dan ketika TikTok sebagai sosial media itu tidak boleh punya e-commerce di dalamnya. Lalu puncaknya ditambah dengan berita bahwa pedagang di Tanah Abang mengeluh sepi pembeli. Sehingga dengan kombinasi yang seperti itu, narasinya jadi simple dan gampang dijual ke publik, bahkan ke pemerintah. Yaitu ada raksasa dari asing, riset barang-barang yang laku, lalu memproduksi barang tersebut menjadi lebih murah, lalu pedagang lokal jadi gulung tikar karena sepi pembeli, nggak ada yang mau beli ke mereka. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut gua emosional dan juga gampang untuk dicerna, dan yang paling penting adalah gampang
untuk menekan pemerintah untuk bertindak dengan cepat. Dan kejadian ini gue catat itu di bulan September tahun 2023. Nah, lobby-lobby ke pemerintah sampai ke Jokowi yang kala itu masih menjadi presiden, itu dilakukan di tanggal 25 sampai 26 September 2023. Jadi memang ini geraknya cepet banget. Dan ini yang menurut gue menjadi kenapa gue merasa ini aneh sebenarnya. Narasi dari pedagang Tanah Abang yang sepi pembeli ini menurut gue ada yang aneh. Kenapa nih? Karena pertemuan dengan Jokowi ini, selain dihadiri oleh Maruf Amin sebagai wakil presiden, lalu juga ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, lalu ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, lalu juga ada Menko Teten Mas Duki, lalu juga ada Menkominfo, kala itu Budi Ari, bahkan Bahlil pun juga ikut di rapat terbatas itu. Cuma ada satu orang yang menurut gua seharusnya dia tidak ada di situ, yaitu Wisnu Tama, yang di kala itu menjabat sebagai komisaris Goto, Gojek Tokopedia. Jadi coba lu bayangkan logikanya. Komisaris kompetitor langsung dari TikTok Shop itu hadir di rapat tertutup yang membahas regulasi yang bakal menentukan nasib kompetitornya. Cuma, walaupun ini diliput oleh media dan masih ada fotonya sampai sekarang, tapi memang nggak begitu ramai untuk dipertanyakan. Karena mungkin dramanya kalah lah dengan pedagang Tanah Abang yang mengeluh sepi atau mungkin nangis di depan kamera wartawan. Tapi ketika itu terjadi, I don't know, aneh. Jadi mencurigakan. Dan akhirnya Permendak 31 tahun 2023 pada 26 September, cepet kan? Rapat terbatasnya kapan, Permendaknya udah langsung keluar. Dan 3 hari setelah Permendaknya keluar, TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Itu efektif tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan media, pemerintah, dan saingan-saingannya TikTok Shop merayakannya ini sebagai kemenangan UMKM melawan raksasa asing. Pedagang Tanah Abang juga bertepuk tangan. Yeay, kita menang nih, kata pedagang-pedagang Tanah Abang. Selesai ceritanya. Kalau lu berhenti nonton sampai di sini. Tapi sayangnya masih ada lanjutannya. Karena dramanya belum selesai. Gini, lucunya, setelah Permendaknya keluar, TikTok Shop-nya dilarang beroperasi, Tanah Abang tetap sepi pembeli. Bahkan sebagian pedagang mengaku belum merasakan efek positif dari tutupnya TikTok Shop. Bahkan mereka menuntut Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain juga ditutup. Yang sebenarnya kalau kita menggunakan akal sehat, di mana memang akal sehat ini langka banget ditemukan di negara ini. Masalah sebenarnya itu bukan karena masalah adanya satu platform online marketplace. Tapi memang berubahnya kebiasaan masyarakat kita dalam berbelanja. Cuma, TikTok Shop kan waktu itu sudah tutup karena tidak mempunyai lisensi untuk melakukan kegiatan online marketplace. Dan opsi untuk TikTok Shop kalau ingin tetap beroperasi di Indonesia, sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah mereka bikin lagi aplikasi sendiri. Aplikasi yang memang terpisah dari sosial media TikTok. Jadi mereka bikin TikTok Shop sebagai aplikasi. Tapi ini tidak realistis dan sulit sekali untuk dilakukan dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena untuk membuat satu platform online marketplace itu nggak gampang. Apalagi kalau dengan user yang banyak. Ini kan TikTok udah punya usernya nih. Sedangkan sebenarnya mereka butuh cepat. Karena kalau mereka terlalu lama, momentumnya takutnya hilang. Nah, opsi yang kedua adalah mengakuisisi online marketplace yang sudah ada di Indonesia untuk biar bisa mendapatkan lisensi. Karena kan yang dibutuhkan TikTok sebenarnya adalah lisensi untuk bisa mempunyai platform online marketplace. Nah, ketika itu sebenarnya nggak hanya Tokopedia yang menjadi opsi. Ada beberapa. Salah satunya adalah Bukalapak. Tapi gua nggak tahu kenapa Bukalapak ini yang sepertinya deal-nya nggak
ketemu angkanya berapa, dan akhirnya nggak jadi. Yang menurut gue pribadi ya, ini opini gue pribadi nih, oke? Disclaimer, opini gue pribadi. Sebenarnya paling ideal itu adalah kalau TikTok mendapatkan lisensi Bukalapak. Karena Bukalapak sendiri secara aktivitas online marketplace ya, boleh dibilang udah tidak ada. Udah nggak kayak dulu. Bahkan terakhir kali kabar yang gue dengar mereka jualan pulsa sekarang. Tapi mereka masih punya license sebagai online marketplace. Idealnya, kalau mereka berhasil mendapatkan Bukalapak, mungkin Tokopedia nggak seperti sekarang kondisinya. Cuma karena nggak deal, dicari target yang lain, dan Tokopedia lah yang akhirnya dipilih. Kenapa Tokopedia yang dipilih? Karena Tokopedia juga membuka pintu lebar-lebar menyambut TikTok. Nah, lu pasti bertanya-tanya, kenapa Tokopedia membuka lebar-lebar? Karena Tokopedia sebenarnya sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terutama kondisi finansialnya sebelum kasus TikTok ini. Buat reminder ya, Tokopedia itu sudah merger dengan Gojek, sehingga menjadi satu entitas bernama Goto. Dan baik Gojek maupun Tokopedia ini kan sebenarnya masih sama-sama rugi. Bahkan sudah IPO pun juga masih belum bisa dapat keuntungan. Jadi ya gimana ya? Yang satu penyakitan, yang satunya lagi juga penyakitan. Gabung, lu bayangkan aja. Dua orang penyakitan bergabung menjadi satu, tinggal serumah, ya sama-sama penyakitan kan. Bahkan dari catatan yang gua coba teliti, sampai kuartal 3 tahun 2023, Tokopedia itu mencatat kerugian 2,07 triliun. Dan ROE dari Goto itu secara keseluruhan ada di level minus 11% per kuartal yang sama. Yang artinya modal yang ditanam oleh investor itu tidak menghasilkan apa-apa. Malah modalnya tergerus terus untuk operasional Gojek maupun Tokopedia. Tokopedia sendiri menyumbang 31,5% dari total cost Goto dan 23,6% dari total kerugian bersih Goto per September 2023. Yang dengan kata lain, kalau menggunakan bahasa halus industri keuangan ya, perusahaan ini, Tokopedia ini sudah tidak bisa lagi lari sendirian. Jadi opsinya disuntik modal lagi, which is sulit karena sudah di titik yang udah nggak bisa lari kemana-mana lagi. Udah IPO pun masih tetap rugi. Atau opsi berikutnya yaitu dijual atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Bahkan CEO Goto saat itu, Patrick Waluyo, ketika menerima tawaran dari TikTok dan akhirnya menjual saham kepemilikan Tokopedia ke TikTok, dia bilang ini adalah cara untuk bertahan. Yang menurut gue ini sebenarnya bukan bahasa sebuah perusahaan yang sedang merayakan kemenangan, tapi bahasa sebuah perusahaan yang lagi cari pintu keluar alias exit. Dan 31 Januari 2024, TikTok resmi memegang 75,01% saham Tokopedia. Dan di saat itulah Tokopedia yang awalnya karya anak bangsa berubah menjadi karya anak ByteDance. Yang Tokopedia ketika diambil alih oleh TikTok itu cuma di angka 9,41 triliun rupiah atau setara 606 juta US dollar. Bandingkan dengan valuasi Tokopedia sebagai entitas independen, ini lagi pas masa puncaknya nih, itu pernah di angka 7,5 miliar US dollar dari pendanaan seri H bareng Temasek dan Google. Ya, penurunan sekitar 92%. Jadi bisa dibilang ini adalah jual rugi yang ya. Cuma setelah ini pun akhirnya para founder, para shareholder awal, satu demi satu akhirnya pun ikutan exit. Mereka cash out dari Tokopedia. Yang menurut gue sebenarnya gini deh, banyak yang bilang memang startup itu sangat sulit sekali untuk bisa profitable. Which is true. Startup secara bisnisnya, secara model bisnisnya, kalau mereka benar-benar menjalankan bisnis as usual untuk bisa mendapatkan profit, which is penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, itu sangat-sangat sulit. Hampir mustahil. Tapi yang perlu lu ingat, perlu lu garis bawahi, bahwa startup-startup ini dikala itu bermain di VC gameplay.
permainan valuasi, growth at all cost. Jadi sebenarnya yang dicari itu bukanlah profit dari bisnisnya, tapi profit dari ronde pendanaan investasi. Kalau lu masuknya dari awal, tentu saja lu mendapatkan share yang lebih besar. Walaupun akhirnya setahap demi setahap share valuasi yang lu pegang, misalnya lu punya 50%, tapi karena ada masuk investor, sehingga saham yang lu punya itu terdelusi dan makin lama makin mengecil porsinya. Tapi walaupun porsinya mengecil, karena sudah berkali-kali lipat duitnya masuk dalam bentuk investasi, 1% yang lu pegang nih, contohnya ya, 1% yang lu pegang, itu nilainya sudah berkali-kali lipat daripada nilai yang di awal ketika startup itu dibentuk. Makanya, startup itu opsinya selalu dua. Kalau nggak IPO atau akuisisi. Ketika sudah di antara dua titik ini, si founder maupun para pemegang saham di awal, investor awal, ketika mereka akhirnya memutuskan, oke, gue exit ya, gue lepas, gue jual saham gue ya, disitulah mereka mendapatkan profit. Karena memang yang dicari adalah profit dalam bentuk exit tersebut, bukan profit dalam perusahaannya, bukan profit yang pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi, yang gue lihat di Tokopedia yang akhirnya berujung diakuisisi oleh TikTok, it's a happy ending for some people, but this is not happy ending for the employees, terutama yang masih bertahan di Tokopedia. Karena setelah akhirnya diakuisisi oleh ByteDance, holding company-nya TikTok, Tokopedia itu sudah melakukan beberapa kali PHK, layoff. Nah, mungkin lu juga bertanya-tanya, kenapa kok setelah diakuisisi jadi banyak yang di layoff? Orang-orang yang dari Tokopedia, kenapa nggak lanjutin aja Tokopedia-nya bisnis as usual? Ya, karena sekali lagi, TikTok cuma butuh lisensi Tokopedia doang sebagai online marketplace. Pada dasarnya, mereka itu tidak butuh Tokopedia sebagai marketplace-nya. Karena mereka kan udah punya online marketplace-nya di TikTok-nya sendiri, TikTok Shop kan. Jadi sebenarnya mereka tuh cuma butuh itu. Walaupun, iya gue lihat di awal-awal masih TikTok Shop power by Tokopedia. Di awal-awal memang transaksinya masih dilemparnya ke Tokopedia. Walaupun lu belanjanya di TikTok Shop. Tapi TikTok sebenarnya nggak butuh Tokopedia sebagai online marketplace. Dan ini kabar yang gue terima ya. TikTok, dari pihak TikTok melihat bahwa Tokopedia itu secara jumlah karyawannya terlalu banyak dan tidak efisien. Yang menurut pihak TikTok maupun ByteDance, pekerjaan yang dilakukan 10 orang di Tokopedia itu bisa dikerjakan oleh 1 orang dari TikTok, which is yang dari China Mainland. Dan memang yang gue lihat pelan-pelan, tapi pasti Tokopedia ini memang ingin lebih dilempar ke orang-orang yang memang bekerja di TikTok China Mainland, di pusatnya. Apakah ini salah? Secara legalitas, secara proses yang sudah dilakukan, nggak ada yang salah. Karena ibarat lu sudah membeli sesuatu, ya hak yang membeli mau melakukan apapun ke barang yang mereka beli, itu sebenarnya terserah mereka. Cuma memang yang disayangkan adalah tidak ada upaya untuk mencoba mempertahankan Tokopedia sebagai salah satu wajah dari startup yang lahir dan didirikan oleh orang Indonesia sendiri. Pemerintah pun seperti, ya udahlah mau gimana, nggak ada urusan sama gua. Jadi ya memang, ya udah gitu. Ya dilihatnya sebagai, ya ini memang proses bisnis. Aksi korporasi seperti ini kan sudah wajar dan memang tidak menyalahi aturan. Memang. Tapi gua pun juga yakin, siapapun yang meniupkan narasi tentang toko-toko di Tanah Abang sepi, gue yakin nggak menyangka endingnya ke Tokopedia dijual dan berakhir seperti sekarang. Di mana ya 90% karyawan Tokopedia di layoff yang terakhir. Itu kan berarti hanya menyisakan 10%
Kalau nggak salah sekitar seratusan orang doang deh sekarang akhirnya yang masih bekerja di Tokopedia. Dan gue nggak mau menakut-nakuti, tapi kemungkinan benar-benar akhirnya dihabisi oleh ByteDance itu ada kemungkinannya. Walaupun ya di saat bersamaan juga TikTok juga melakukan efisiensi di negara-negara yang lain. Tapi untuk di case-nya di Indonesia memang yang gue lihat tujuannya adalah ya mereka cuma ingin mendapatkan license doang. Yang penting mereka bisa beroperasi lagi, ya udah. Dan menariknya kemarin ada yang komen di postingan gue di Instagram tentang hal ini. Ini gue bacain aja ya komennya. Komennya begini, sebagai ex-nakama, cukup kecewa sama William Tanu, co-founder dan ex-CEO-nya Tokopedia. Dari speed-speed yang menginspirasi, podcast yang bikin orang yang nonton jadi punya mimpi dan bangga sama marketplace buatan Indonesia. Katanya sih democratizing commerce through technology. Nyatanya malah the other way around. Kecewa karena Tokopedia karya anak bangsa malah diambil sama asing. At the end of the day, it's all about business. William Tanu sekarang ongkang-ongkang kaki udah jadi salah satu orang terkaya di Indonesia selepas dia exit. Tapi para nakama yang masih bertahan malah jadi tumbalnya. Semangat buat semua nakama yang kena dampak efisiensi. Once nakama, always nakama. Buat yang nggak ngerti nakama itu apa, nakama itu adalah istilah yang ada di One Piece. Kru yang sering banget dipakai oleh William untuk ke tim Tokopedia-nya. Nah, gue nggak tahu isi hati atau isi kepalanya William, tapi ini opini gue. Mungkin William pun juga sedih melihat apa yang terjadi dengan Tokopedia sekarang. Karena yang dia bangun dengan susah payah dari nol akhirnya berujung tragis seperti ini. Bahkan dalam kondisi yang gue bisa bilang ini koma. Cuma, sekali lagi, dia sudah tidak punya kuasa banyak di titik sekarang. Dengan masuknya investasi-investasi yang begitu besar jumlahnya, terakhir kali kalau nggak salah dia itu hanya punya 1% saham. Jadi ya, dia nggak akan bisa berbuat banyak, nggak punya power untuk, let's say, menghentikan akuisisi TikTok ke Tokopedia. Karena dia tidak punya power. Ya, but it happens. It is business. Dan Tokopedia mungkin masih dipertahankan oleh TikTok sampai sekarang. Walaupun ya hidup segan mati nggak mau. Bukan karena sentimen, tapi lebih karena masyarakat Indonesia sudah mengenal Tokopedia. Dan secara bisnis kan juga lebih mudah untuk memainkan brand yang sudah dikenal. Jadi nggak perlu repot-repot untuk keluar budget marketing lebih besar lagi. Ya, sebuah akhir yang menurut gua tragis. Dan sebagai orang yang dulu juga sering berbelanja, bahkan juga jualan di Tokopedia, gua sebenarnya jujur gak nyangka sih Tokopedia berakhir seperti ini. Karena buat gua, dan yang gua tahu juga banyak cowok terutama lebih senang berbelanja atau bertransaksi di Tokopedia. Karena secara tampilan, user interface-nya lebih enak dilihat, nggak keramaian kayak pasar. Jadi kami pun yang mungkin ini juga karena nature-nya cowok lebih suka hal-hal yang simple, nggak ramai seperti di pasar, barangnya digerok semua. Kalau aplikasi-aplikasi marketplace lain kan, lu kalau lihat itu bener kayak pasar ya. Sedangkan kalau Tokopedia itu enggak. Ya cuman pengalamannya pun sekarang sudah tidak menyenangkan seperti dulu lagi. Ya akhirnya mau nggak mau jadi pindah kan. Cuman mau gimana? Sekarang banyak seller pun juga banyak yang keluar dari Tokopedia. Gue berapa kali melihat ada pengumuman dari seller-seller yang dulu aktif jualan di Tokopedia, tapi mereka membuat pengumuman bahwa mereka keluar karena sistem, bahkan support sistemnya pun juga sudah nggak mendukung, apalagi kalau ketika ada terjadi masalah, dispute-nya itu setengah mati, bahkan lebih cenderung merugikan. Jadinya ya udah. Ya, maybe we can say goodbye to Tokopedia. Oke lah. Seperti biasa, sebelum gue tutup, gue mau menginformasikan bahwa gue punya buku yang gue tulis
dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, Generasi Zombie. Lu bisa dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, atau di official store Kompas, di Shopee, Tokopedia, maupun TikTok. Atau lu bisa klik langsung di bagian produk, udah gue taruh di situ, bukunya yang ini. Dan gue juga punya buku gue yang kedua, yaitu Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book. Ini cocok banget untuk lu yang lagi sedang mau memulai podcast atau lagi sedang menjalankan podcast tapi bingung bagaimana caranya mendapatkan cuan dari podcast lu. Nah, ini gue tulis sesimpel mungkin supaya lu bisa langsung praktekin dan lu bisa dapatkan ebook ini di platform Clicky.id. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kabar baiknya, kedua buku ini lagi sedang ada diskon. Jadi, manfaatkanlah diskon ini sebelum diskonnya habis. Lalu gue juga punya YouTube membership, gue ada video-video hanya khusus untuk member. Lu bisa join mulai dari Rp19.900 saja. Lu bisa dapatkan akses ke semua video yang hanya khusus untuk member. Oke, seperti biasa, kalau lu punya opini untuk video kali ini atau mungkin juga pertanyaan, lu bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.